Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua? Gue doain semoga semuanya lancar aja. Gue doain semoga semuanya baik-baik aja di rumah kalian ya. Jangan kemana-mana dulu. Gue doain semoga kesehatan kalian positif. Maksudnya positif sehat gitu ya, bukan positif yang lain. Gue doain juga semoga semuanya lancar. Semoga semuanya ya yang baik-baik aja gitulah. Lu ngerti lah. Untuk intronya lo ngerti lah ya. Terus untuk kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, gue thank you banget buat kalian. Atau mungkin untuk kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini, kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, ada di Apple Podcast, ada di Anchor, dan ada di Spotify. Kalau misalkan mau dengerin yang sebelumnya. Dan gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah berinteraksi dengan gue, udah kontak gue lewat DM, YouTube comments, atau mungkin lewat email. Gue terima kasih karena kalian mau kontak gue, karena itu menjadi sebuah penyemangat gue untuk berinteraksi dengan kalian semua. Dan akhirnya gue mendapat insight baru atau mungkin ilmu baru dari kalian, atau dapat kenalan baru lah istilahnya gitu. Dan gue sangat berterima kasih buat hal itu. Dan kalau misalkan kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, kerabat atau keluarga siapapun itu. Biar apa? Biar ketika mereka ngecek podcast gue bisa dapat insight baru dari mereka gitu, bisa dapat pengalaman baru dari mereka gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini podcast gue record berbarengan dengan podcast yang sebelumnya, yaitu gue ngomongin mengenai konsistensi yang podcast sebelumnya ya. Jadi gue record 5 menit setelah gue record yang sebelumnya. Jadi sorry kalau misalnya ternyata nanti di tengah jalan gue ngomongnya agak ngelantur kemana-mana, soalnya gue lagi banyak kerjaan minggu depan. Jadi bener-bener harus diselesain hari ini gitu ya. Ya kan, jadinya biar kontennya tetap ada gitu di YouTube gitu kan. Nah, di hari ini gue mau ngomongin sesuatu. Kan kemarin tuh gue udah bilang kan di podcastnya sebelumnya, gue ngomong kalau misalkan di podcast hari ini tuh gue mau ngomongin tentang sesuatu yang sebenarnya lebih personal. Gue mau mengetahui personal kalian juga seperti apa, dan gue tuh pengen nge-share personal gue seperti apa, yang dimana di hari ini gue mau ngomongin mengenai daily routine atau kegiatan sehari-hari gitu. Nah, kenapa sih gue mau ngomongin mengenai daily routine atau kegiatan sehari-hari? Sebenarnya namanya daily routine itu bukan hal yang kayak bisa dibilang kayak hal yang simple biasa doang gitu. Enggak. Yang namanya daily routine orang itu kan sebenarnya bisa berpengaruh penting buat kehidupan mereka gitu. Sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan personality orang-orang ya gitu. Karena daily routine tiap orang kan berbeda-beda, ya nggak gitu. Nah, mengenai ini tuh merupakan topik sederhana, tapi ini tuh berguna buat seharian. Maksudnya seharian tuh kayak ya setiap harinya lu melakukan seperti apa, daily routine lu seperti apa, dan ini tuh penting banget, berguna banget kalau misalkan daily routine yang lu lakukan itu benar gitu. Dan habis itu sebenarnya ini merupakan request dari teman gue sih mengenai podcast ini, karena karena setiap orang itu kayak terlalu meremehkan mengenai daily routine. Padahal sebenarnya yang namanya daily routine itu bagus dampaknya kalau misalkan lu bisa memanfaatkannya dengan baik gitu, memanfaatkannya dengan benar gitu. Dan habis itu yang terakhir, daily routine itu kan ya kembali lagi yang tadi gue bilang, sebenarnya itu kan berbeda-beda gitu ya. Daily routine itu bakal beda-beda setiap orangnya. Tapi kalau misalkan kalian bisa menciptakan daily routine yang bener-bener bakal bermanfaat untuk seharian, itu hasilnya bakal berbeda banget gitu untuk apa yang bakal kalian kerjain di hari tersebut gitu. Oke. Mungkin ini podcast bakal pendek karena ya gue cuman pengen share tentang personal juga gitu. Jadi mengenai daily routine itu sendiri, kita omongin mengenai daily routine sendiri gitu seperti apa. Jadi daily routine itu kan
ya apa yang lo lakukan setiap harinya ketika lo bangun tidur di pagi hari gitu ya, atau mungkin yang lo bangunnya siang kayak terserah lah. Pokoknya apapun yang apa ya yang lo lakukan setiap harinya gitu di hari yang baru tuh, apa sih yang lo lakukan setiap harinya gitu. Itu yang dinamai dengan yang namanya daily routine itu sendiri. Mengenai daily routine itu sendiri, kalau misalkan apa namanya yang namanya daily routine itu kan apa ya bisa memiliki perbedaan setiap orang ya, seperti yang tadi gue jelasin. Dan kalau misalnya daily routine di hidup gue, di setiap harinya gue, di apa yang gue kerjakan setiap harinya, itu sebenarnya sangat berpengaruh untuk apa yang akan gue rasakan di hari tersebut gitu. Gini, gue adalah orang yang bukan orang yang tipe pekerja yang maksudnya kayak gue harus pergi ke kantor misalkan, atau gue harus kerja di sini gitu, atau gue harus pergi ke sana terus gue harus apa kayak gitu. Bukan, gue adalah orang yang pekerjanya itu bisa dibilang kayak gue kerja tuh di rumah, gue jualan di rumah, gue bikin podcast di rumah, gue ngapa-ngapain di rumah lah. Jadi gue bener-bener kayak tidak terlalu banyak pergerakan keluar gitu. Gue tidak banyak ngeluarin ongkos untuk pergi ke kantor misalkan, atau gue kemana gitu ya. Enggak. Gue adalah orang yang kerja di rumah, kerjanya dari rumah gitu. Jadi apa yang gue lakukan setiap hari itu sangat berbeda dengan orang yang kerja di kantor dong. Ya nggak? Pasti dong. Orang kantor kan pasti mungkin pagi-pagi langsung mandi gitu ya, langsung langsung cepet-cepet makan, terus sarapan, terus nyiapin bekal mungkin, atau nyiapin ongkos buat perginya atau pakai gitu kan. Dan orang-orang beda-beda. Mungkin kalau misalkan kalian yang kuliah misalkan, lagi kuliah pagi-paginya ya mungkin bangunnya jam 7 atau jam 8 gara-gara begadang ngerjain tugas misalkan. Terus habis itu mandi, nyiapin ini, nyiapin itu, dan habis itu baru pergi kuliah misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian tahu yang namanya daily routine itu sebenarnya nggak cuma sebatas itu doang, nggak cuma sebatas nggak cuma sebatas oh hari ini gue ngapain, hari ini besok lu ngapain, hari ini dia ngapain ya, setiap jam segitu dia ngapain. Nggak loh, daily routine itu tidak sebatas mengenai apa yang lo lakukan di pukul sekian, enggak. Tapi yang namanya daily routine itu bisa mempengaruhi apa yang akan lo rasakan setiap harinya gitu. Gini, gue merupakan orang yang kan kerja di rumah ya gue ya. Gue merupakan orang yang kalau kerja itu benar-benar workaholic gitu. Gue kalau misalkan kerja tuh bisa sampai 10 jam gitu, atau sampai 12 jam gitu. Serius, gue benar-benar bisa seperti orang seperti itu. Dan gue tuh tidak merasa lelah sama sekali, karena ya gue melakukan segala sesuatu itu konsisten kan, seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya. Jadi emang bener-bener kayak gue tuh bener-bener pokoknya gue harus kerja serajin mungkin supaya hasilnya baik gitu. Dan akhirnya gue adalah orang yang kerjanya workaholic, bisa sampai 8 jam lebih, 10 jam lebih mungkin. Nah, kalau misalkan gue punya daily routine yang jelek, kalau misalkan kegiatan sehari-hari gue jelek, misalkan gue tidurnya begadang jam 2 jam 2 subuh gitu ya, bangun-bangun jam 6 gitu misalkan, itu kan berarti kan kurang tidur misalkan, iya gak sih? Kalau kayak gitu kan kurang tidur, terus habis itu pas gue kerja kan pasti ngantuk ya gak? Dan even gue paksain untuk kerja pun pasti hasilnya gak bakal maksimal, iya gak? Gitu. Dan itu merupakan sebuah hal simpel sebenarnya untuk urusan cuman sebagai urusan menentukan jadwal doang sebenarnya. Tapi meskipun itu cuma menentukan jadwal doang, itu tuh bakal berperan penting buat apa yang bakal lo rasakan di hari tersebut gitu. Dan karena setiap orang berbeda-beda, lo harus bisa menyesuaikan dengan diri lo sendiri gitu. Oke, gue bakal ceritain mengenai yang namanya daily routine kehidupan gue setiap harinya. Karena gue adalah orang yang workaholic, kerjanya bakal lama gitu ya. Gue gak pernah tidur di atas jam 10 malam. Gue tidak pernah tidur di atas jam 11 malam atau jam 10 lah paling mentok lah. Ya mungkin setengah 11 lah. Nawar. Ya maksudnya jam 10 malam deh kita ngomongnya itu ya. Jam 10 malam tuh gue pasti udah siap-siap buat tidur, siap-siap buat istirahat, siap-siap buat hari besoknya. Kenapa? Karena gini, gue pasti bangun sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Dan habis itu jam segitu tuh gue pasti olahraga kecil-kecilan lah, olahraga kayak pemanasan, terus lari bentar gitu, atau mungkin gue ngapain kayak yang penting
Yang penting pas gue bangun itu badan gue tuh nggak sakit aja, nggak sakit karena gue kelamaan tidur misalkan gitu. Dan setelah gue gue olahraga itu gue pasti mandi dan makan, itu udah pasti. Mandi makan, habis itu gue langsung kerja dari situ, serius gue langsung kerja. Itu kerja tuh gue bisa mulai dari jam 7 atau jam 8 pagi, dan itu tuh bakal stop di jam sekitar jam 3 sore lah, sekitar jam 3 sore gitu. Gue bisa sampai segitunya untuk bekerja. Dan ketika jam 3 sore gue stop gitu ya, di situ gue beristirahat dulu. Misalkan gue makan lagi lah, habis itu gue mungkin istirahat tidur misalkan, atau gue nonton YouTube kayak nonton film kayak, atau ngapain gitu, terserah gitu. Pokoknya di situ gue pakai untuk istirahat. Dan habis itu jam 5 jam 6 sorenya gue kayak misalkan gue mandi lagi gitu ya, mandi sore misalkan, habis itu gue makan lagi, dan gue lanjutin kerja sampai jam berapa ya, 7 atau jam 8 malam gitu. Dan habis itu gue punya 2 jam, punya 2 jam, jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Di situ tuh gue pakai untuk beristirahat gitu, untuk menyiapkan hari esoknya. Dan sebenarnya kalau misalkan lu tahu, itu merupakan sebuah daily rutin yang gue lakukan hampir 2 tahun atau 1 tahunan lah, 1 tahun 2 tahunan. Tapi yang namanya daily rutin itu kan bermanfaat buat gue gitu. Kenapa kalau misalkan gue begadang, gue nggak bisa seperti itu? Kenapa? Karena gue gak bakal punya waktu tidur yang cukup gitu. Dan kalau misalkan gue kurangin jam kerjanya, gue bakal mendapatkan hasil pemasukan yang lebih dikit dari biasanya gitu. Jadi yang namanya daily rutin itu, yang namanya kegiatan lu sehari-hari itu nggak cuma sebatas jadwal doang. Sekarang gini deh, misalkan lu merupakan seorang anak kuliahan gitu ya, lu seorang mahasiswa gitu ya, lu begadang sampai jam 2 pagi atau jam 3 pagi hanya untuk nonton film, misalkan nonton drakor atau nonton apa kayak anime kayak nonton apa gitu ya. Dan lu tahu besoknya lu ada ujian misalkan jam 8, jam 9 gitu. Bayangin kalau misalkan lu nggak begadang, lu lu ilangin si begadangnya itu, dan lu pakai buat tidur. Dan habis itu lu bangun jam 4 pagi atau jam 5 pagi misalkan. Dan di situ tuh lu bisa pakai buat siap-siap. Ya nggak sih? Lu bisa pakai untuk misalkan lu bisa pakai buat belajar lagi misalkan, atau mungkin lu yang sering nyontek, lu bikin contekan misalkan. Jangan. Nggak, misalkan gue ngasih contoh aja gitu kan. Gue ngasih contoh kayak jadwal itu nggak sebatas cuman jadwal doang. Yang namanya jadwal daily routine itu bener-bener bermanfaat buat hidup lu di hari itu gitu, bener-bener bermanfaat buat kedepannya lagi. Apalagi kalau misalkan lu lakukan dengan yang seperti gue bilang di podcast sebelumnya, yaitu dengan yang namanya konsistensi gitu. Kalau misalnya lu konsisten dengan daily routine lu aja, itu udah bagus banget buat kalian, buat hari tersebut dan hari-hari kedepannya gitu. Nah, mengenai daily routine lagi gitu ya, meskipun lu bisa konsisten dengan hal tersebut, tapi ada saatnya dimana lu tuh harus bisa merubah daily rutin lu. Gini, mengenai daily rutin gue yang tadi gue udah ceritain di awal gitu ya, itu ada perbedaan loh sebenarnya. Ada di saat dimana 1 atau 2 hari gue pakai untuk tidak bekerja sama sekali. Gue pakai untuk bikin konten gitu. Kayak misalnya sekarang aja deh, gue lagi bikin konten ini. Itu kan tadi gue udah bilang nih, gue bikin konten itu dua konten dalam sehari, yang dimana gue ngabisin waktu sekitar 2 jam 3 jam lah gitu. Gue mulai recording dari jam 6 pagi, gue siapin segalanya. Jam 7 gue baru mulai recording. Nah sampai sekarang gue jam 9 pagi, ini gue masih recording. Padahal sebenarnya harusnya ini jam untuk bekerja, yang tadi gue ceritain kan. Nah, ada saatnya dimana lu harus bisa beradaptasi dengan daily routine yang baru. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang lu harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Kayak misalkan lu tiba-tiba dikasih tugas deh, misalkan ngegambar gitu, atau bikin program gitu, yang dimana lu harus bisa misalkan lu harus bisa begadang gitu untuk kerjainnya supaya cepat beres misalkan. Nah, ada beberapa daily routine yang harus bisa lu ubah. Misalkan yang tadinya lu dapat 2 jam nonton gitu ya, 2 jam nonton film untuk istirahat, lu harus harus ilangin si 2 jam itu untuk mengerjakan tugas lu gitu. Atau mungkin kalian yang dapat kerjaan baru dari kantor gitu ya, misalkan lu harus bawa kerjaan ke rumah misalkan, dan lu harus kerja work from home gitu ya, yang tadinya di home itu lu bangun jam 5 pagi misalkan, ya lu harus bangun jam 7 pagi karena lu harus begadang kerjain kerjaannya gitu ya. Dan itu merupakan sebuah hal yang
normal menurut gue, normal, tapi lu juga harus ingat dengan kesehatan lu juga harus ingat dengan uh, apa ya, self need lah istilahnya. Lu harus ingat dengan sesuatu yang lu butuhkan juga, kayak misalkan makan, minum, dan vitamin dan lain-lain itu tuh harus istirahat gitu ya. Lu harus bisa seimbangin lah istilahnya gitu. Jadi yang namanya self sih yang namanya daily routine itu bener-bener penting buat hidup lo, penting buat setiap harinya. Tapi lu juga harus bisa seimbangin dengan segala aspek yang ada di dalam hidup lo gitu. Entah itu kesehatan, entah itu needs atau kebutuhan, entah itu ya apapun lah. Lu harus bisa seimbangin semuanya supaya hidup lo juga setiap hari itu bener-bener enak gitu, bener-bener apa ya, bener-bener lu enjoy lah ngerjain segala sesuatu, nggak ada rasa emosi sama sekali gitu. Dan itu merupakan daily routine gue yang tadi gue ceritakan gitu. Daily routine gue pasti berubah-ubah kok sering berjalannya waktu, karena mungkin pekerjaan gue juga nggak mungkin dong gue bakal kerjain hal ini selamanya gitu kan. Pasti ada beberapa waktu di mana gue bakal merubah daily routine gue gitu. Kalau tadi gue udah ceritain mengenai daily routine lo, jangan lupa buat kalian yang nonton di YouTube atau mungkin dengerin podcast gue di platform lain, ceritakan daily routine lo, ceritakan bagaimana lu melakukan segala sesuatu tiap harinya. Supaya apa? Supaya lihat komen lu itu dia bisa belajar dari lu gitu, cara memanage waktu yang bener setiap harinya gitu. Dan itu langsung penutup aja, karena ini podcast nggak bakal banyak banget, ini cuman sharing biasa doang lah, nggak terlalu banyak ilmu, nggak terlalu banyak pengalaman juga. Jadi yang namanya apapun yang terjadi, kalau misalkan mengenai daily routine itu ya, apapun yang terjadi mengenai daily routine gitu ya, itu merupakan sebuah hal yang nggak bisa lu pandang sebelah mata sih. Karena yang namanya daily routine itu benar-benar bakal berefek buat kedepannya. Dan kalau misalkan lu nggak bisa konsisten dengan daily routine lu pasti bakal banyak menghabiskan otak lu, menghabiskan menghabiskan energi lu untuk beradaptasi dengan daily routine yang baru setiap harinya gitu. Kalau misalkan lu nggak konsisten, lu pasti bakal seperti itu gitu. Habis itu bagaimana daily routine lo itu setiap harinya, daily routine lo itu gue bingung sih ngomong. Bagaimana daily routine lo setiap harinya itu bakal berefek pada apa yang lo kerjakan setiap harinya gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa buat share daily routine lo di komen YouTube di bawah ya, supaya orang-orang bisa belajar dari daily routine lo. Ribet ya ngomongnya daily routine, kayak kebelit-belit gitu. Jadi gitu aja. Jangan lupa buat share ini ke teman-teman lo kalau misalkan ini bermanfaat, like, dislike, dan apapun lah terserah kalian. Jangan lupa juga buat stay tune di YouTube gue kalau misalkan kalian mau dengerin konten yang baru. Dan sampai sini aja podcast mengenai daily routine di podcast depan layar hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Jangan lupa untuk konsisten dengan daily routine lo ya, karena daily routine itu sangat bermanfaat buat diri lo, sangat bermanfaat buat apa yang bakal lu kerjain setiap harinya. Kalau misalkan lu gak konsisten, lu bakal buang-buang energi. Ingat itu, oke? Itu aja. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye. Sorry kalau misalkan podcastnya bentar doang yang ini ya. Karena gue banyak pekerjaan. Yaudah gitu aja. Thank you dan goodbye.